Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebriti bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik mengenai selebriti tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Hasil tes urin Ardhito Pramono positif. Musisi sekaligus aktor Ardhito Pramono ditangkap polisi terkait penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Ardhito Pramono diamankan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat berada di rumahnya yang berlokasi di daerah Jakarta Timur. Sebelumnya Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Danang Setio telah mengonfirmasi kabar musisi AP yang baru saja ditangkap adalah penyanyi Ardhito Pramono. Saat ditemui awak media, AKBP Danang Setio masih enggan membeberkan kronologi penangkapan sang musisi. Lantaran kasus narkoba Ardhito masih dalam proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Pihaknya mengatakan akan menyampaikan rilis penangkapan dalam waktu dekat. Sementara itu Kapolres Jakarta Barat Adi Wibowo menyampaikan rilis akan disampaikan pada Kamis 13 Januari 2022 hari ini. Adi Wibowo mengatakan Ardhito ditangkap di kediamannya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pria berusia 26 tahun ini diciduk kepolisian pada Rabu 12 Januari 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat penangkapan, polisi menemukan barang bukti berupa ganja. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urin, Ardhito dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis ganja. Usai diringkus kepolisian, Ardhito Pramono sudah berada di Polres Metro Jakarta Barat untuk melakukan tes kesehatan. Menurut pantauan Tribun News, pelantun Fine Today itu mengenakan kaos putih, memakai kacamata serta masker merah dan celana jeans. Ardhito terlihat memasuki ruang kesehatan didampingi beberapa petugas kepolisian. Ketika ditanya oleh awak media terkait alasannya menggunakan narkoba, Ardhito pilih bungkam. Berikut pernyataan dari pihak kepolisian. Ya kali gue kasih jempolnya narkoba. Enteng banget. Anjir yang Oke, cukup ya. Terima kasih. Silakan dibawa masuk. Udah. Kirain mau ngomong dulu. Ya. Untung udah gue capture. Pak, kalau udah nunduk boleh nggak? Udah dapat. Ya, untuk lagi hijau dong. Dikorin. Gila lu jangan Baik, bercanda kita dong. mulai ya, rekan-rekan. Mohon izin Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sahabat saya Pak Kapolres Metro Jakarta Barat, kemudian Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dan juga Kasihumas Polres Metro Jakarta Barat. Siang ini rekan-rekan, saya dan Pak Kapolres akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan kasus terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang telah berhasil diungkap oleh Polres Metro Jakarta Barat di bawah pimpinan Kasat Narkoba dan di bawah pengendalian tentunya sebagai penanggung jawab adalah Bapak Kapolres. Pengungkapan kasus narkoba ini yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan adalah sebagai wujud nyata bahwa Polri, Polda Metro, khususnya Polres Metro Jakarta Barat berkomitmen terhadap pemberantasan narkoba. Karena penyalahgunaan tindak pidana narkoba ini dikategorikan oleh pemerintah saat ini sebagai kejahatan yang sangat membahayakan atau extraordinary crime karena bisa merusak moral generasi bangsa. Adapun yang kita ungkap kemarin oleh Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat adalah menangkap pelaku kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 02.00 waktu Indonesia Barat, tempatnya di salah satu rumah daerah Klender, Jakarta Timur. Adapun yang diamankan dan ditangkap itu adalah seorang public figure atas nama Ardhito Pramono atau AP. Laki-laki usia 26 tahun, pekerjaannya adalah musisi dan juga pemain film.
Yang bersangkutan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, terkait dengan kepemilikan narkotika jenis ganja. Yang mana narkotika jenis ganja ini ya didapat oleh tersangka dengan cara membeli kepada seseorang ya, yang saat ini sudah kita ketahui dan masih dalam pengejaran, bahkan sudah ditetapkan sebagai DPO oleh Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian terkait dengan kronologi singkat terkait pengungkapan kasus ini tentunya berawal dari adanya laporan dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian dilakukan penyelidikan, hasil penyelidikannya memang mengarah kepada tersangka sering menggunakan. Berita selanjutnya, mediasi gagal, Faisal buka pintu damai untuk Dodi. Mediasi antara Dodi Sudrajat dengan Faisal gagal dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Rabu 12 Januari 2022. Sebelumnya sidang mediasi keduanya juga sempat gagal yang dilakukan pada Rabu 29 Desember 2021 lalu. Hingga kini, kedua belah pihak masih berupaya untuk mengadakan kesepakatan. Meskipun sidang mediasi gagal, ayah Bibi Andriansyah masih membuka pintu damai untuk besannya yakni Dodi Sudrajat. Dikatakan Faisal pihaknya masih akan melihat perkembangan sidang ke depannya. Pun Faisal mengatakan tidak kecewa dengan keputusan sidang yang digelar pada hari kemarin. Pihaknya sudah siap untuk mengikuti semua prosedur hukum yang berjalan. Mertua Vanessa Angel sebenarnya ingin menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan saja. Faisal pun tak ingin polemik kedua keluarga terus berlanjut lantaran ia memikirkan sang cucu yakni Galaskai. Kuasa hukum Dodi Sudrajat, Tegar Firmansyah dan Reski Bidadah mengatakan akan tetap berupaya mengadakan kesepakatan di luar pengadilan. Upaya yang akan dipilih yakni lewat surat menyurat secara resmi. Kemudian Tegar mengungkapkan alasan memilih upaya surat menyurat untuk mencapai kesepakatan. Tegar menambahkan, pihaknya sudah menawarkan perdamaian dengan Faisal. Dodi ingin mendapatkan hak perwalian Galaskai sementara hak asuh akan diserahkan pada Faisal. Meskipun begitu, diungkapkan Tegar, hak asuh Gala masih bisa dilakukan secara bersama-sama. Berikut wawancara dengan pihak Haji Faisal. Maksudnya? Artinya kalau hak nggak bisa minta hak perwalian aja, tapi dia nggak mau hak ngasuhnya gitu. Ya otomatis kalau dia menjadi walinya otomatis jadi hak asuhnya. Ya jadi itu hak wali dan hak asuh tidak bisa dipisahkan ya? Iya, bersatu. Otomatis kan karena tidak ada yang mengasuh yang jadi walinya, maka otomatis beralih ke orang lain. Siapa orang itu harus ada penetapan pengadilan. Karena anak ini adalah dari kedua cucu baik dari Pak Dodi ataupun Pak Faisal, otomatis mereka sama-sama punya hak. Argumentasi siapa yang tetapkan itu di pengadilan agar anak itu ada yang bertanggung jawab untuk mengurusnya. Secara argumentasi. Jadi secara administrasi itu harus ada satu nama gitu ya Pak. Tapi kalau untuk mengasuh tuh sebenarnya bisa ke keluarga manapun gitu. Bisa. Jadi kalau untuk mengasuh siapa aja, kita kan ada yang tanggung jawab. Tanggung jawab itulah yang memegang hak asuh yang akan menjadi penanggung jawabnya. Berdasarkan keputusan hakim. Berdasarkan keputusan pengadilan. Ya. Pak, bisa dijelaskan nggak sih Pak kewajiban-kewajiban wali dan yang hak asuh itu kalau ketika sudah ditetapkan? Ya nanti kalau sudah ditetapkan, umpamanya salah satu pihak dia berhak menjaga, memelihara, mengasuh, mendidik, menafkahinya dan lain sebagainya agar anak itu menjadi penerus bangsa di masa yang akan datang, menjadi orang yang baik. Ketika dia mau sesuatu ada urusan dengan bahasa integritas, ya otomatis ada yang tanggung jawab. Itu siapa yang tanggung jawab? Itu yang tetap oleh pengadilan. Kalaupun itu sudah tetap salah satu pihak, pihak lain terutama dari keluarga yang lainnya sama bisa mengasuh, tetapi setelah administrasi dialah yang berkuasa. Artinya secara administrasi dalam arti pencatatan dan inventarisasi itu
yang mengurus si wali itu ya Pak? Iya, yang di kamar pengadilan. Makanya dia contoh lah begini, umpamanya contoh kalau nanti udah masuk sekolah kan SD, siapa walinya? Otomatis kan, umpamanya ini mana buktinya? Saudara sebagai walinya ini Pak, putus pengadilan gitu. Kalau orang tuanya saya wali saya, mana buktinya ini? Yang kelahiran saya, ini yang saya kan gitu. Dibuktikan dengan. Berita selanjutnya, Titi Kamal habiskan 20 miliar rupiah bangun rumah mewahnya. Titi Kamal dan Christian Sugiono baru saja menempati rumah mewah mereka yang kabarnya seharga puluhan miliar rupiah. Rupanya demi mendapat rumah impian tersebut, keduanya bolak-balik bongkar beberapa ruangan. Titi Kamal atau akrab disapa Tikam menjelaskan bahwa ia dan suami sempat kesulitan untuk mendapatkan rancangan ruang tamu dan outdoor area. Untuk outdoor area, Titi Kamal dan Tian sama-sama putar otak agar bisa menjadi tempat yang nyaman dipandang. Dalam vlog Sule disebut bahwa rumah mewah mereka itu menghabiskan dana seharga 20 miliar rupiah. Bahkan dalam rumah mereka terdapat beberapa smart closet yang sudah operasionalkan secara otomatis. Rumah mewah Titi Kamal dan Christian Sugiono dikabarkan menghabiskan dana 20 miliar rupiah. Namun saat dikonfirmasi secara langsung, keduanya kompak mengatakan bahwa sudah lupa berapa harga rumah tersebut. Bahkan Tian sapaan akrab Christian Sugiono mengaku sudah membuang bon tagihan pembangunan rumah mewahnya tersebut. Angka tersebut muncul setelah keduanya tampil di vlog milik Sule beberapa waktu lalu. Komedian tersebut melakukan room tour dan melihat beberapa barang mewah milik Titi dan Tian termasuk smart closetnya. Titi dan Tian tak memungkiri bahwa saat membangun rumah tersebut, keduanya sempat kebingungan karena sulit mendapatkan bentuk dan desain yang ideal. Berikut wawancara dengan Titi Kamal dan Christian Sugiono. Terus ada unsur kayu, batu, pokoknya segala sesuatu yang seperti alam gitu, tapi tetap ada sentuhan modernnya. Itu buat aku, kalau buat Tian? Kalau buat aku rumah idaman bukan rumah sebagai house, tapi rumah sebagai home. Dimana kita merasa di rumah itu that's our home, itu rumah tempat kita berpulang, tempat kita istirahat, seperti yang Titi bilang tadi, nyaman, dan yang paling penting nggak hanya harus terlihat bagus, tetapi juga memang sesuai dengan karakter kita gitu. Jadi bahwa oh ini rumah nih gue banget gitu kan, rumah idaman harusnya gitu kan, oh ini rumah benar-benar gue banget. Ada sentuhan dari si yang tinggal di rumah itu di dalam rumah tersebut, sehingga membuat rumah itu menjadi berkarakter sesuai dengan penghuninya. Nah, menurut aku itu sih rumah idaman seperti itu. Ketika membangun sebuah hunian, ada sebuah pertimbangan, ada sebuah aspek nggak yang kalian pertimbangkan berdua untuk membangun rumah itu? Pasti banyak banget pertimbangan hal-hal yang kita pikirkan dalam membangun rumah. Pertama, nomor satu, lokasi. Lokasi harus tepat gitu ya. Bukan cuman kalau kita misalnya mau jual beli rumah kan lokasi harus bagus supaya rumah laku gitu ya. Tapi ini kan kita mau tinggal juga lokasi tepat dalam artian ya kita harus nyaman untuk pergi ke tempat tersebut, dalam artian ya bisa anak-anak kita sekolahnya di mana, sebisa mungkin nggak terlalu jauh dari sekolah, tempat kerja, dan juga lingkungan sekitarnya apakah kita bisa nyaman di situ. Kadang-kadang ada lokasi yang bagus, dalam artian premium gitu ya, tapi mungkin kita nggak bisa nyaman di situ karena satu dan dua hal. Jadi memang nomor satu pertimbangannya adalah lokasi. Dan pertimbangan yang lain misalnya adalah kayak layout rumah gitu. Dalam membangun rumah kita ingin rumah ini bentuknya atau layoutnya tuh ya sesuai dengan kita banget, dengan kebiasaan kita gitu. Kalau aku mungkin terbiasa ruang makan sama dapur itu harus nggak terlalu jauh jaraknya. Dan juga misalnya. Berita selanjutnya, Jering SID ingin buat program bayi usai kasusnya berakhir. Musisi Jering SID nampaknya kapok atas kasus yang menjerat dirinya berulang kali. Diakui suami dari Nora Alexandra itu, dirinya kini sudah tak lagi ingin berurusan dengan hukuman.
Penabuh drum grup band Superman Is Dead itu bahkan berharap kasusnya dengan pegiat sosial media yakni Adam Denny menjadi yang terakhir. Hal tersebut dikatakan karena dirinya ingin fokus menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga sang istri yakni Nora Alexandra. Tak hanya itu, Jering menambahkan jika dirinya berniat untuk membuat program bayi apabila telah selesai menjalani masa tahanan buntut kasusnya dengan Adam Denny. Secara tegas, Jering siap mundur dari polemik-polemik yang terjadi di Indonesia. Diberitakan sebelumnya Adam Denny melaporkan Jering SID ke Polda Metro Jaya pada 10 Juli 2021 lalu atas kasus dugaan pengancaman. Adam Denny merasa kehidupannya terancam usai dirinya menerima ancaman dari Jering SID. Amarah Jering kepada Denny karena ia menuduh Denny menghilangkan akun Instagramnya. Adam Denny mengaku selain menerima ancaman, ia juga diduga mendapatkan caci maki. Jering SID dijerat dengan pasal-pasal yang terkandung dalam UU ITE dengan ancaman hukuman selama 6 tahun kurungan penjara. Adapun Igede Ari Astiana alias Jering didakwa melakukan pengancaman berisi kekerasan dengan melanggar pasal 29 JO, pasal 45B UU ITE, serta pasal 27 ayat 4 JO pasal 45 ayat 4 UU ITE. Berikut wawancara dengan pihak Jering. Ya, jadi tadi sidangnya berjalan cukup lancar. Saya hanya berharap agar majelis hakim mempertimbangkan untuk tes poligraf atau alat lie detector, alat pendeteksi kebohongan, karena tadi para saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta seperti yang ditanyakan oleh pengacara saya tadi. Jadi jika mereka menolak melakukan poligraf, para saksi menolak melakukan tes poligraf, itu bisa disimpulkan itu berarti mereka ada di pihak yang mana. Bohongnya yang mana salah satunya? Dari semua pertanyaan dari Pak Sugeng tadi. Yang dugaan 15 miliar gimana tuh, Bli? Ya itu kan, saya perlu. Jadi benar ya, Bli? Ada yang minta 15 miliar tuh. Berita selanjutnya, Cut Meyriska dan Roger Danuarta beradu akting di film terbarunya. Roger Danuarta kembali dipasangkan dengan Cut Meyriska dalam film drama komedi Ada Mertua di Rumahku. Film tersebut rupanya membawa Roger flashback ke masa lalu ketika awal menikah dengan Cut Meyriska. Saat itu ia sempat tinggal bersama orang tua Cut alias mertuanya dan merasakan bagaimana canggungnya tinggal serumah dengan mertua. Cut Meyriska mengamini bahwa di awal pernikahan mereka masih tinggal bersama orang tua. Bahkan Cut dan Roger tak pernah merasakan bulan madu berdua karena orang tuanya selalu ingin ikut kemanapun mereka pergi. Sekedar informasi, Roger dan Cut dipasangkan dalam film tersebut sebagai pasangan suami istri. Ini untuk kesekian kalinya mereka tampil sebagai pasangan suami istri. Rano Karno juga akan hadir dalam film yang diproduksi oleh Falcon Picture tersebut. Rencananya film Ada Mertua di Rumahku akan tayang 14 Januari di platform Klik Film. Berikut wawancara dengan Cut Meyriska dan Roger Danuarta. Baru-baru hamil sebenarnya kita nggak ada keharusan sih ya. Kita bebaskan orang kita untuk bekerja berperan bermain jadi kita benar-benar membebaskan sih. Cuman ya karena dua-duanya ya bersyukur juga masukannya itu double. Sebenarnya enggak, aku juga nggak pernah ngelarang suami juga nggak pernah ngelarang aku. Justru kayak ada film sebelumnya aku main nggak bareng suami gitu. Habis itu film nanti juga suami mainnya juga bukan aku gitu. Jadi kita sebenarnya nggak ngelarang sih, tapi ya emang beberapa kali kebanyakan kita ditawarin dia berdua gitu ya. Untuk cerita ini mungkin ada pengalaman pribadi atau gimana mungkin di film ini tuh beda ya, karena kalau sebelumnya ya apalagi yang terakhir bertiga juga sama ayah, yang terakhir itu kan lebih ke drama, serius. Kalau ini tuh komedi kan ringan banget benar. Sebelumnya belum pernah main yang komedi gini ya. Terus kadang-kadang kita kayak waktu dikasih skenario juga kayak ketawa-tawa gitu. Tapi ya untuk kesamaan
persis setelah menikahnya dengan seperti yang ada di film ini sih enggak ya. Iya, agak Tapi berbeda. sebelumnya mungkin proses perjuangan itu ya ada. Tapi kalau Setelah menikah itu benar-benar kita dekat banget, kita sering spend time bareng, menyenangkan. iya, paling ya itu kita kalau pergi bareng sama keluargaku gitu, selalu bareng sama keluarga itu aja sih. Maksudnya kan di film sebelumnya ada beberapa scene yang bilang maksudnya sampai nangis lah adegannya intro gitu kan. Nah kalau di sini ada nggak sih adegan-adegan seperti itu yang membuat tersenyum gitu? Ada. Ada, semuanya ada. Ini tuh sebenarnya filmnya kalau kita lihat wah rasa banget nih mertua kita. Mertua paling menyebalkan di dunia deh gitu. Makanya di sini kan bisa diambilnya itu kayak kita nggak boleh melihat segala sesuatu dengan kacamata kita sendiri aja gitu. Sebenarnya ya ada maksud yang dia seperti itu pasti ada sesuatu. Nah itulah twist yang kita kasih tahu di akhirnya itu, makanya. Baiklah Tribuners, itulah berita selebriti bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.